Shalom. Selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini dinamai dengan Minggu Advent yang ketiga dengan tema Engkau beroleh kasih karunia Allah. Kita akan masuki kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Kala tak pura indah, aku
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87, ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent yang ketiga
diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, "Aku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun." Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Kita baca bersama. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 dan ayat 2. akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan, yang dalam nista tercengkram akan dibebaskannya. Janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera dan beribadah padanya dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes kasih sayang kan meratakan jalannya, Sang Raja yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa dan perbuatan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kesetiaan-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan yang sesuai dengan amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 4 dan ayat 5. Saat ku terpasung, Kau yang bebaskanku. Segala
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, ayat 1 sampai ayat 3. Yesus di tubuh
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent, selamat menjelang Natal. Firman Tuhan di dalam minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saya katakan minggu kita ini adalah minggu Advent yang ketiga. Advent artinya menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi menanti kedatangan Kristus bukan menanti kedatangan Kristus seperti 2000 tahun yang lalu. Bukan penantian kedatangan Kristus seperti 2000 tahun yang lalu. Tapi penantian Kristus yang akan datang adalah penantian Kristus sebagai hakim yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Jadi sekali lagi, Advent itu adalah menanti kedatangan Kristus sebagai hakim. Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, kalau Kristus kedua kalinya akan datang sebagai hakim, untuk apa dia bertindak sebagai hakim? Untuk memisah, sekali lagi, untuk memisah antara yang mana yang bisa masuk kerajaan surga, yang mana bisa masuk dalam kerajaan neraka. Jadi sekali lagi, perhatikan anak-anak, perhatikan Bapak Ibu, bahwa Advent itu adalah menanti kedatangan Kristus untuk menjadi hakim dan untuk memisahkan di antara kita, memisahkan di antara manusia yang hidup dan yang mati, untuk mempertanggungjawabkan apakah dia bisa ada di sebelah kanan Allah Bapa atau tidak. Dan Bapak Ibu, untuk menentukan apakah saya berada di kanan, apakah kita berada di kanan, atau
saya berada di kiri atau kita berada di kiri. Untuk penentuan itu ditentukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Sekali lagi, penantian Kristus untuk memilah, untuk memisah siapa yang dapat masuk dalam kerajaan surga, siapa yang tidak. Dan itu penentuannya, kalau anak-anak sekolah, kalau mahasiswa penentuan dia bisa lulus untuk semester ini atau tidak lulus, bukan hanya hasil ujian yang menentukan itu. Apakah kehadiran, apakah kedisiplinan, apakah artinya ada materi-materi yang menentukan seseorang bisa lulus atau tidak. Seperti itu juga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang menentukan ada banyak hal. Sekali lagi, ada banyak hal. Dan itu, banyak hal itu adalah ketika kita masih hidup. Jadi artinya Bapak Ibu kaum muda, jangan pernah sepele mempergunakan waktu. Jangan pernah, apapun yang kita lakukan itu dicatat pada buku Tuhan. Apapun, jadi begini, kalau saya berbuat baik, perbuatan baik saya tidak direspon, kita tidak perlu kecewa. Karena Tuhan punya catatan itu. Dan catatan itulah yang nanti akan dibuka pada hari penghakiman nanti. Catatan perbuatan kita itulah. Jadi tidak perlu kita melakukan sesuatu supaya dipuji, supaya dapat nilai, supaya dari orang. Tidak perlu. Jadi tetaplah lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita selagi kita masih bisa hidup. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam nats kita. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38, di mana Maria boleh bertemu dengan malaikat Tuhan Gabriel. Maria bertemu dengan malaikat Tuhan Gabriel. Apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, apa yang dikatakan oleh Gabriel, kasih karunia Allah menyertai engkau. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat ini bingung diterima oleh Maria. Kasih karunia Allah menyertai engkau. Saya yakin kalau kalimat itu sampai pada kita membayangkan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai engkau. Saya yakin kita semua pasti bersuka cita. Karena salah satu kasih karunia Allah yang membuat kita bersuka cita adalah nafas kehidupan. Kalau saya katakan tidak ada orang yang mau menolak kasih karunia Tuhan. Tidak ada orang yang menolak. Tapi Maria, dia tidak tahu apakah mau menolak karena takut atau menerima karena sukacita. Apa kasih karunia yang diberikan malaikat Tuhan Gabriel ini kepada Maria? Kita boleh baca Bapak Ibu bahwa malaikat Tuhan katakan Maria akan mengandung seorang anak. Bapak Ibu, Maria akan mengandung seorang anak, dan anak yang akan lahir, yang akan besar itu kelak adalah raja. Anak yang akan lahir dan besar dari Maria itu adalah raja yang tidak akan berkesudahan kerajaannya. Jadi pertanyaan dan sangat menakutkan bagi Maria. Bagaimana mungkin Maria yang belum bersuami? Kedua, siapa Maria? Siapa dia sehingga harus dari dia lahir seorang raja yang tidak akan pernah habis, yang tidak pernah akan berakhir kerajaannya. Siapa Maria? Itu yang jadi pertanyaan Maria, dan itu yang jadi menakutkan Maria.
Bagaimana mungkin saya yang belum bersuami harus mengandung? Dan Bapak Ibu kaum muda, coba kita buka dulu kitab Ulangan 22. Kitab Ulangan 22 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kitab Ulangan 22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya membaca untuk kita semua. Kita boleh mengikuti di dalam hati kita apa yang saya baca. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga apa bacaannya? Sehingga mati. Inilah yang menakutkan Maria mendengar suara malaikat Tuhan. Suara malaikat Gabriel ini yang menakutkan dia. Bagaimana saya harus bersuka cita? Bagaimana saya bisa bersuka cita menerima kasih karunia Tuhan? Sementara bayangan Maria, hukum adat Yahudi, siapa yang bertunangan tapi bisa hamil akan dirajam, akan dilempari batu sampai mati. Inilah yang membayangi pikiran Maria, sehingga dia takut, dan malaikat Tuhan tahu bahwa Maria takut mendengar kabar sukacita, tidak tahu kabar sukacita atau kabar menakutkan. Malaikat Tuhan tahu bahwa Maria ketakutan. Itu makanya kalau kita boleh lihat bacaan kita tadi Bapak Ibu, di Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 28, malaikat Tuhan langsung katakan, jangan takut. Jangan takut. Kenapa malaikat Tuhan katakan? Supaya Maria jangan mengandalkan pemikirannya, jangan mengandalkan logikanya, menerima menjalankan perintah Tuhan melalui malaikat Gabriel tadi. Jangan mengandalkan pikirannya. Jangan merenung, jangan membuat pertimbangan dengan logika kemanusiaannya. Apa yang mau dikatakan? Lakukanlah perintah Tuhan. Karena yang memerintah ini adalah Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bapak Ibu, bagaimana mungkin Maria? Bagaimana mungkin Maria tidak ketakutan? Bagaimana mungkin Maria akan menjalankan ini? Dan apa respon Maria? Kita baca di ayat yang terakhir bacaan kita. Ayat ke-38. Saya membaca untuk kita semuanya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Aku adalah hamba Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Sebagai hamba, Maria patuh atas perintah itu. Penyerahan diri penuh, itu yang dilakukan oleh Maria. Dan ketika perintah itu berjalan, ketika akhirnya Maria mengandung anak dari Roh Kudus, sekali lagi, karena Maria masih bertunangan, jadi kehamilan Maria adalah kekuatan Roh Kudus. Ketika Maria mengandung itu, Bapak Ibu perhatikan, Maria tidak mengalami hukum adat yang kita baca tadi di dalam Ulangan 22. Maria tidak mengalami itu.
Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil, apa yang bisa merubah hidupku, apa yang bisa merubah karakterku ketika kita mendengar firman Tuhan ini. Kita, Bapak Ibu kaum muda, sebagai kaum muda, sebagai orang tua, sebagai apapun, firman Tuhan harus bisa merubah hidupmu. Jadi kalau tadi datang dari luar, datang ke gereja ini, datang ke ibadah ini dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi bimbang, kalau pulang dari gereja ini tetap bimbang, tetap ketakutan, tetap ragu, artinya firman Tuhan tidak merubah hidupmu. Jadi kalau firman Tuhan tidak bisa merubah hidupmu, apalagi yang bisa merubah hidupmu? Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan. Apa yang diinginkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan pernah takut. Jangan pernah takut atas apapun pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah takut ketika Tuhan menjawab doamu dan menurut logikamu tidak masuk akal. Tidak masuk akal jawaban Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau di tengah keluarga suami istri ada suami yang seperti ini, mengatakan kepada istrinya, kau tidak perlu bekerja untuk mencari uang. Pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga sudah cukup melelahkan. Jadi biarlah aku yang mencari walaupun tidak seberapa yang kucari. Kita cukup-cukupkanlah seberapa yang bisa kucari. Supaya apa? Supaya kau boleh fokus mengerjakan, mendidik, merawat anak-anak dan rumah tangga. Perkawinan berjalan 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Rupanya di perjalanan waktu perkawinan 10 tahun, Tuhan memanggil suaminya. Suaminya meninggal. Andung jeritan ibu yang ditinggal suaminya ini. Dia tidak tahu lagi mau bilang apa. Kenapa? Apa Tuhan mau ku bikin untuk merawat anakku? Apa Tuhan mau ku pakai, penghasilan apa Tuhan mau ku pakai untuk merawat anakku? Tak ada gunanya aku hidup, tak ada yang bisa kulakukan. Itulah jeritan andung istri yang seperti itu. Lantas datang orang mengapuli, datang orang memberikan penghiburan. Inang, yakinlah apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Ibu itu menjerit, sebenarnya mau melawan mendengar kata-kata itu. Apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Terbaik apa? Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya punya anak yang harus saya tanggung jawabin. Terbaik apa? Banyak sekali orang yang punya seperti itu permasalahan. Tuhan menyuruh untuk menyekolahkan anaknya, padahal secara kemampuan finansial dia tidak mampu sebagai orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dan banyak orang tua yang memakai logika kemanusiaan kita. Aku sebagai orang tua, kami sebagai orang tua tidak mampu melakukan perintah Tuhan ini. Sekali lagi logika kita. Seperti ketakutan Maria. Bagaimana mungkin ini kasih karunia? Bagaimana mungkin ini yang terbaik? Tapi Maria tidak mengandalkan logikanya. Dia tidak mempertimbangkan A, B, C dan sebagainya. Dia hanya pasrah. Jadilah kehendakmu.
Bapak Ibu, ini yang mau diharapkan dalam kehidupan kita. Hadapilah semua pergumulan hidupmu. Karena apa yang terjadi, kegagalan, kebangkrutan, atau apapun itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Kau sudah belajar untuk ujian, atau bahkan tidak karena untuk ujian belajar, tapi ketika hasil ujian keluar, kenapa tidak seperti yang kita harapkan? Itu boleh terjadi, Tuhan izinkan itu. Saya belajar Tuhan, saya berdoa Tuhan sebelum belajar, saya menyerahkan diri Tuhan. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Dan sekali lagi, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan banyak anak muda saat ini bergumul. Apa pergumulannya? Kenapa saya punya mama seperti ini? Kenapa saya punya orang tua bapak seperti ini? Yang tidak sesuai dengan keinginanku sebagai anak. Mama aku selalu cerewet. Selalu katakan ini, katakan ini, katakan ini. Kenapa saya harus punya mama seperti ini? Kenapa saya tidak punya mama seperti mama temanku yang tahu pengertian, yang tidak banyak bicara, dan lain sebagainya. Banyak anak muda mendengar, menghadapi hal itu, apa yang dilakukan? Terlalu suntuk saya untuk keadaan ini. Dan tidak satu dua anak muda mencoba mengatasi masalahnya dengan membuang masalahnya. Mencoba memakai narkoba. Karena menurut dia, ketika saya pakai itu, saya fly, saya tidak punya masalah, dan saya pada situasi yang sangat menyenangkan. Padahal narkoba itu punya batasan waktu. Kalau pun itu bisa menghilangkan sesaat. Apakah masalahnya hilang? Apakah mama yang cerewet itu bisa berubah jadi tidak cerewet? Apakah dosenmu yang selalu menekan engkau akan berubah untuk tidak menekan? Duri dalam daging, dalam tubuh Paulus tidak akan diambil Tuhan itu. Duri dalam daging, dalam diri Paulus di tengah pelayanannya tidak diambil Tuhan itu. Dibiarkan Tuhan itu, duri dalam daging itu. Karena ketika Paulus lemah, karena duri dalam daging itu, disitulah kekuatan Tuhan akan nyata. Jangan pernah menghindar dari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Ido neng dohonon. Jangan pernah lari. Hadapi masalah. Dan ini kata-kata yang boleh menguatkan kita. Jangan takut. Kata-kata malaikat ini bukan hanya untuk Maria, tapi juga untuk kita. Malaikat Tuhan sekarang berkata, jangan takut anak muda untuk apapun permasalahanmu. Jangan takut ibu untuk kekurangan dana di tengah-tengah rumah tanggamu. Jangan takut. Karena ketika ketakutan, saya pernah mengalami itu. Saya boleh memberikan sedikit. Ketika anak-anak kami masih kecil, mungkin Bapak Ibu ada orang tua di sini sudah biasa melihat menjalani anak panas, bagaimana cara mengatasinya? Oh, dikasih minum air hangat. Oh, dikompres. Itu hal biasa itu.
hal biasa dialami ibu rumah tangga itu. Tapi satu saat bisa ibu rumah tangga panik, ketakutan, tidak tahu mau berbuat apa. Ketika anaknya demam tinggi, tidak tahu berbuat apa. Sekali lagi, ketika kita dalam ketakutan, akal sehat kita tidak berfungsi. Ketika kita ketakutan, coba Bapak Ibu lihat, bukan kejadian 1-2, bukan hanya cerita-cerita, tapi kejadian nyata. Kalau terjadi kebakaran di satu tempat, kebakarannya di tetangga rumah ini. Tapi karena ketakutannya, apa yang dilakukan orang di rumah ini? Anaknya sedang tidur. Bapak ibu ini apa yang diambil? Bantal yang diambil. Bukan anaknya yang tidur dibawa. Karena apa tadi? Karena ketakutan. Dan itu bukan nina tu nina. Itu kenyataan. Saya mengalami waktu tahun 2004. Tsunami di Aceh. Goncangannya begitu kuat sampai di tempat pelayanan saya dipakat. Suhul, gempa katanya. Kami keluar dari rumah dan aku melihat suamiku keluar. Apa yang dibawa? Bantal yang dibawa. Kenapa kau bawa bantal? Si Grace yang kau bawa. Mana si Grace kau bawa? Kami berdebat sesaat. Tapi anak kami tinggal di situ. Sekali lagi, karena ketakutan akal sehat tidak berjalan. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Jangan takut. Bapak Ibu, ini yang diingatkan untuk kita. Jangan takut, hadapi semua permasalahan. Permasalahan itu boleh hadir dalam hidup kita. Seperti permasalahan Maria. Tuhan izinkan itu hadir. Hadapi itu. Dan ingat, kasih karunia Allah menyertai kita. Dan apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Catatan sejarah boleh kita lihat. Ketika Maria benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Yesus lahir dan menjadi juru selamat untuk dunia. Mari Bapak Ibu, camkan ini dalam kehidupanmu. Mari anak muda, mari camkan ini. Jangan takut. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hadapi semua pergumulan hidup. Jangan takut di dalam penantian Advent ini. Kerajaan surga pasti menjadi milik kita. Jangan katakan mudah-mudahan. Tidak. Kerajaan surga pasti menjadi milik kita kelak. Mari pergunakan waktu kita. Supaya pada saatnya Tuhan menentukan bahwa saya pasti ada dalam kerajaan surga. Hadapi semua permasalahan pergumulan hidup kita. Hadapi apapun itu. Bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan kami. Dengan teman-teman kami seiman. Terlebih-lebih dengan Engkau Tuhan. Di dalam ibadah ini kami sudah bernyanyi. Untuk memperlihatkan pujian syukur kami Tuhan. Atas penyertaan-Mu. Atas berkat yang Kau berikan dalam perjalanan hidup kami 1 minggu yang lalu. Tuhan, biarlah nyanyian kami, pujian kami menjadi ucapan dupa yang harum di hadapan-Mu dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus menghadapi semua pergumulan hidup kami. Dengan tetap penyerahan diri kepada Tuhan. Seperti Maria harus menerima perintah. Harus menerima suara malaikat Tuhan. Yang sebenarnya itu sangat menakutkan. Begitu juga dengan kami Tuhan.
Ada banyak masalah pergumulan yang sangat menakutkan dalam kehidupan kami. Kegagalan sebagai mahasiswa, kegagalan sebagai orang tua di depan mata terhadap anak-anak yang tidak mau mendengar, yang tidak mau menuruti nasihat orang tua. Ada banyak pergumulan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Kami diingatkan jangan takut. Sekalipun semua masalah itu mengancam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kami. Sehingga itulah yang membuat kami boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh berkarya. Dan itu semuanya menjadi perhitungan untuk Tuhan. Memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita menyerahkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Dan firman Tuhan yang mengantarkan persembahan kita diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, sepanjang hidupku, bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh cahaya kasih-Mu, tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent untuk kita semua.